Tak mau kritik Bezzecchi atas insiden di Mandalika. Begini alasan mengejutkan dari seorang Marc Marquez. Kadang yang membuat seseorang benar-benar kuat bukanlah kemampuannya untuk melawan, melainkan kemampuannya untuk memahami. Kalimat itu seolah menggambarkan sikap Marc Marquez ketika menanggapi insiden dengan Marco Bezzecchi di sirkuit Mandalika. Di saat dunia menunggu komentar tajam darinya, Marquez justru memilih diam dalam kedewasaan. Sebuah keheningan yang berbicara lebih keras daripada 1000 kritik. Dalam pernyataan terbarunya usai jalani pemulihan dengan intensif, Marquez menegaskan bahwa ia tak melihat perlunya menyalahkan Bezzecchi atas insiden yang sempat menjadi sorotan besar di dunia MotoGP. Dengan nada tenang dan kalimat yang syarat makna, sang juara dunia 9 kali itu menuturkan, "Alasan saya tidak mengkritik Bezzecchi atas insiden di Indonesia adalah karena saya berusia 32 tahun. Saya memiliki banyak pengalaman dan telah melihat hal-hal ini terjadi dalam balapan. Tidak ada yang sengaja menciptakan situasi berbahaya," ujar Marc. Ucapan itu menandai sebuah evolusi. Dari sosok Marc Marquez muda yang dulu dikenal garang, spontan dan berani mengambil resiko di lintasan, kini berubah menjadi figur yang lebih matang, seorang pembalap yang tak lagi bereaksi dengan emosi, tetapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang. Ketika Marquez menyinggung masa lalunya, ia mengakui bahwa dulu dirinya mungkin akan bereaksi berbeda. Pada usia 20 tahun, saya akan melihatnya secara berbeda, tetapi pada usia 32 tahun, saya adalah pengendara paling berpengalaman di MotoGP. Tidak ada gunanya mengkritik pengendara ketika dia melakukan kesalahan, karena keesokan harinya, orang lain bisa melakukan kesalahan yang sama dan membayar harganya. Ucapan itu mengandung filosofi yang dalam. Dalam dunia balap yang penuh tekanan, di mana ego dan ambisi bisa dengan mudah memicu ketegangan, Marquez menunjukkan sisi manusiawi yang jarang terlihat. Ia tahu bahwa setiap pembalap, tak peduli seberapa hebatnya, tetaplah manusia yang bisa berbuat salah. Dan dalam kesalahan itu, terkadang ada pelajaran yang jauh lebih berharga daripada kemenangan itu sendiri. Perjalanan karir Marc Marquez di MotoGP adalah kisah tentang keberanian yang ditempa oleh penderitaan. Dari cedera parah yang hampir mengakhiri karirnya, hingga perjuangan merebut kembali performa terbaiknya, ia telah melewati banyak momen yang menguji ketahanan mentalnya. Insiden di Mandalika hanyalah satu fragmen kecil dari kisah panjang tentang transformasi seorang juara yang kini tak lagi membuktikan diri lewat kecepatan semata, melainkan lewat kedewasaan dalam bersikap. Dalam lanjutan komentarnya, Marquez menambahkan kalimat yang terasa seperti nasihat bagi seluruh paddock MotoGP. "Kamu dewasa dan dewasa di depan kamera, tetapi mereka yang berusia di atas 30 tahun harus berpikir sebelum berbicara, karena mereka memiliki pengalaman yang cukup," katanya dengan nada lembut namun tegas. Kalimat itu bukan sekedar pembelaan diri, melainkan pesan universal, bahwa tanggung jawab seorang senior bukan hanya memimpin di lintasan, tapi juga menjadi contoh di luar lintasan. Marquez tidak sedang menasihati dengan kesombongan, melainkan berbicara sebagai seseorang yang telah melalui luka, kegagalan dan kebangkitan berkali-kali. Bagi banyak orang, insiden di Mandalika mungkin hanya peristiwa singkat di tengah musim panjang. Namun bagi Marquez, itu adalah cermin dari bagaimana olahraga ini sesungguhnya bekerja. Cepat, keras, dan kadang tak terduga. Ia tahu betul, satu momen salah bisa berakhir dengan konsekuensi besar. Dan itulah sebabnya, empati lebih penting daripada ego. Dulu Marquez dikenal sebagai The Baby Alien, julukan yang melekat karena gaya balapnya yang luar biasa agresif dan keberaniannya yang di luar nalar. Kini julukan itu terasa bertransformasi. Ia bukan lagi alien yang tak tersentuh, melainkan manusia sejati yang memahami bahwa kehebatan bukan hanya soal menyalip lawan di tikungan, tetapi juga tentang bagaimana menahan diri untuk tidak menyerang di luar lintasan. Pengalaman panjang di MotoGP telah menjadikan Marquez seorang pembalap yang lebih reflektif. Ia tak lagi terpaku pada siapa yang salah, tetapi lebih tertarik pada bagaimana seseorang belajar dari kesalahan. Dalam setiap ucapannya, kini terselip rasa tanggung jawab moral terhadap generasi muda pembalap yang tumbuh di bayang-bayang namanya. Sikapnya terhadap Bezzecchi mencerminkan nilai itu. Ia tidak ingin menjadi sumber tekanan tambahan bagi pembalap muda yang sedang berjuang mencari keseimbangan antara kecepatan dan kontrol. Marquez memahami, Bezzecchi pun pernah ada di posisi yang sama seperti dirinya dahulu. Penuh gairah, terkadang gegabah, tapi selalu dengan semangat untuk membuktikan diri. Keputusan Marquez untuk tidak menyalahkan lawan justru memperkuat reputasinya sebagai sosok panutan. Ia tahu bahwa dalam dunia yang cepat menghakimi, kadang diam adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap olahraga itu sendiri. "Saya telah melihat banyak hal di dunia balap ini, dan saya tahu tidak ada pembalap yang ingin menciptakan situasi berbahaya.
Kita semua di sini untuk menang, tapi juga untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya saya memilih memahami bukan menghukum, ujar sang juara dunia 9 kali itu. Kata-kata itu menggambarkan betapa dalamnya evolusi mental Marc Marquez. Dari seorang pemuda yang mengandalkan naluri dan adrenalin, menjadi seorang veteran yang mengandalkan kebijaksanaan dan empati. Ia bukan hanya pembalap cepat, ia adalah cermin dari perjalanan manusia yang tumbuh melalui sakit, belajar melalui kekalahan dan menemukan makna baru dalam kemenangan. Kini Marquez menatap musim 2026 dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya fokus pada podium, tapi juga pada keseimbangan antara jiwa dan ambisi. Bagi banyak orang, hal itu mungkin terdengar seperti perubahan yang lembut, tapi bagi Marquez, itu justru bentuk paling ekstrim dari kekuatan, karena mengendalikan diri di dunia yang penuh ego adalah kemenangan tersendiri. Sikapnya terhadap Bezzecchi mungkin tampak sederhana, namun sesungguhnya menyimpan makna besar. Ia mengingatkan semua orang bahwa dalam olahraga sebesar MotoGP, rasa hormat adalah bagian dari kecepatan, bahwa menjadi juara bukan hanya soal siapa yang tercepat, tetapi siapa yang paling bijak menghadapi kekacauan. Kini publik melihat Marquez bukan hanya sebagai pembalap legendaris, tapi juga sebagai pribadi yang matang, yaitu seseorang yang memahami bahwa setiap tikungan di lintasan membawa pelajaran, dan setiap tabrakan membawa kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin di usia 32 tahun, kecepatan Marquez tak lagi sebrutal dulu. Tapi justru disinilah letak keindahannya. Ketika kecepatan digantikan dengan kebijaksanaan, dan kemenangan tak lagi diukur dari waktu, melainkan dari cara ia menjaga martabat sebagai pembalap sejati. Dan mungkin itulah alasan sejati mengapa Marquez tidak mengkritik Bezzecchi. Karena seorang juara sejati tidak selalu berteriak paling keras, tapi tahu kapan harus diam untuk mengejarkan yang lain arti kedewasaan. Ada kalimat bijak yang sering diucapkan para legenda. Kemenangan sejati bukanlah ketika kau berdiri di podium, melainkan ketika kau berhasil menaklukkan rasa sakit tanpa kehilangan arah. Itulah yang kini dijalani Marc Marquez, sosok yang sudah menjadi ikon MotoGP bukan hanya karena trofi dan catatan rekor, tetapi karena cara ia menghadapi penderitaan dengan kepala tegak dan hati tenang. Setelah melewati tahun 2025 yang penuh ujian, cedera akibat kontak dengan Bezzecchi di Mandalika yang membuatnya terpaksa harus menepi di akhir musim. Kini, Marquez kembali hadir di hadapan publik, kali ini tanpa gendongan di lengannya. Dalam konferensi pers bersama Estrella Galicia 0,0, sang juara dunia 9 kali berbicara dengan nada tenang, penuh refleksi, tidak ada kesan sombong, tidak ada nada membanggakan diri. Hanya kejujuran dari seorang pembalap yang pernah berdiri di puncak dunia, lalu jatuh ke titik terendah, dan kini kembali berdiri dengan kekuatan baru. Saya tidak bosan, saya tidak punya waktu untuk bosan, ujar Marc membuka pembicaraan dengan senyum kecil yang nyaris menutupi kelelahan panjang yang ia simpan. Belakangan ini kami hanya berusaha memperlambat ritme, fokus pada pemulihan. Dokter sudah memperbolehkan saya bergerak tanpa gendongan, dan kini saya bisa kembali melakukan hal-hal sederhana. Tahun 2025 memberi kami segalanya, termasuk gelar dunia yang akan selalu saya kenang, lanjut Marc. Namun gelar itu bukan datang dengan mudah. Di balik trofi emas dan senyum di podium, ada kisah tubuh yang terus menahan rasa sakit dan keputusan-keputusan sulit yang diambil di tengah ketidakpastian. Marquez tidak menutupi hal itu. Ia tahu di balik tepuk tangan penonton, hanya dirinya dan tim terdekat yang benar-benar memahami harga yang harus dibayar. Saya merasa ada yang salah, dan itu membebani saya. Itulah sebabnya saya ingin melupakannya. Dan syukurlah, karena saat itu di GP Indonesia, saya mengalami cedera yang benar-benar tidak adil, ujarnya. Marc berbicara bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memberi gambaran betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kehancuran. Ia sempat berada di titik di mana rasa sakit mulai menenggelamkan semangatnya. Namun tekad yang mengakar dalam dirinya menolak untuk menyerah. Ia menegaskan bahwa gelar dunia itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari keputusan-keputusan berani yang diambil di tengah penderitaan. Saya mengalami cedera tulang lengan atas, lalu saya membuat keputusan yang salah. Tapi saya belajar banyak. Gelar ini bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang tekad untuk tetap setia pada diri sendiri. Ya, keputusan itu egois, tapi terkadang ego dibutuhkan untuk bertahan. Yang penting, saya tidak kehilangan nilai-nilai yang saya pegang, lingkungan, tim, dan ambisi, ujarnya. Marquez juga mengungkapkan filosofi sederhana yang selama ini menuntunnya. Posisi kedua bukanlah tujuan. Saya akan senang, baiklah. Alex bisa saja mengambil gelar dari saya. Itu akan jadi hal besar untuk keluarga kami. Tapi saya akan selalu bertarung. Karena bagi saya, kegagalan bukanlah ketika kalah, melainkan ketika berhenti coba. Kami mencoba dan kami berhasil, ujarnya.
Rivalitas antara dua bersaudara Marquez kini menjadi salah satu kisah paling menarik di dunia MotoGP modern. Hubungan darah tidak membuat lintasan jadi lebih lembut. Justru di sanalah keduanya membuktikan bahwa rasa hormat dan ambisi bisa berjalan beriringan. Marquez memandang Alex bukan hanya sebagai adik, tapi juga sebagai lawan tangguh yang memaksanya tetap tajam. Kami mungkin akan bertukar posisi nanti. Alex adalah rival utama saya. Dia punya motor pabrikan dan dia sudah membuktikan kemampuannya. Tapi jangan lupakan pembalap lain, karena semua sedang berkembang cepat. Ini akan jadi musim yang menarik. Tapi hubungan kami tidak akan berubah. Kami bekerja dengan mentalitas yang sama, ucapnya lugas. Marquez lalu berbicara tentang asal-usul dan makna tempat baginya. Di balik karier internasional yang gemerlap, ia tetap memegang erat akar keluarganya dan komunitas yang membentuknya. Asal tetap asal. Momen ini unik. Perayaan selalu terasa lebih nyata ketika dilakukan di tempat yang memberi kita identitas, ujarnya penuh makna. Keberaniannya untuk keluar dari zona nyaman juga menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Keputusan untuk meninggalkan tim besar dan bergabung dengan Gresini Racing adalah taruhan besar dalam karirnya. Banyak yang menganggap langkah itu terlalu beresiko, tapi Marquez tahu bahwa perubahan adalah bagian dari evolusi. Meninggalkan zona nyaman adalah keputusan tersulit dalam hidup saya. Adik saya, Alex, banyak membantu. Dia bilang ini yang kamu butuhkan. Saya mendengarkannya, dan hasilnya semua berjalan baik, ujarnya. Langkah tersebut bukan hanya membawanya kembali ke puncak performa, tapi juga memulihkan mentalnya. Ia menemukan kembali sensasi alami dari balapan, tanpa tekanan besar dari tim politik, tanpa ekspektasi berlebihan dari publik. Marquez juga berbicara tentang sisi manusiawinya, tentang inspirasi yang datang dari luar lintasan. Ia menyebut nama Rafa Nadal dengan penuh penghormatan. Saya manusia, saya pernah jadi anak-anak. Saya terinspirasi oleh Rafa Nadal. Tahun 2021, ketika tangan saya masih digendong, saya menyaksikannya menang. Saya tidak ingat statistiknya, tapi saya ingat perasaannya. Saya ingin dikenang bukan karena angka, tapi karena inspirasi, ujar Marc Marquez. Kemudian, dengan kejujuran yang menyentuh, Marquez menceritakan tentang kondisi sebenarnya dari lengannya yang selama ini menjadi misteri publik. Ketika saya jatuh di Indonesia, hasil ronsen menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Tapi saya terus balapan. Faktanya saya sudah berlomba sepanjang tahun dengan satu lengan bengkok dan satu lagi patah. Hanya saya dan dokter saya yang tahu bagaimana sebenarnya isi lengan ini. Tapi saya tidak ingin dikasihani. Saya ingin orang membicarakan hasil saya, bukan kondisi saya, ujarnya. Kalimat itu menggambarkan seluruh jiwa Marc Marquez, seorang pejuang yang tak ingin diingat sebagai korban, melainkan sebagai sosok yang tetap melaju meski dunia menahannya. Ia tak mencari belas kasihan, yang ia cari hanyalah kesempatan untuk terus menjadi dirinya sendiri. Kini, setelah masa pemulihan yang panjang, Marquez menatap musim 2026 dengan ambisi baru. Ia tahu tubuhnya tak lagi muda, tapi pengalaman memberinya perspektif yang lebih dalam tentang arti kecepatan, resiko, dan ketahanan. Di usia 32, segalanya berbeda. Refleks melambat, tapi pengalaman menguat. Kamu belajar beradaptasi atau kamu akan mati. Tidak seperti saat berusia 20. Sekarang kamu harus lebih cerdas dalam mengelola resiko. Tapi motivasi saya tetap sama, bahkan mungkin lebih besar, ujarnya. Marquez juga menyadari bahwa kesuksesan di MotoGP modern tak lagi hanya soal talenta, tapi tentang kemampuan membaca arah teknologi. Ia menyebut Pecco dan Alex sebagai dua sosok penting yang akan membantu menentukan arah pengembangan Ducati di musim depan. Tim pabrikan punya semua komponen yang dibutuhkan. Basis terbaik adalah motor 2024 dengan penyempurnaan baru. Keputusan mesin dan aerodinamika dibuat di Valencia. Saya akan bertemu mereka di Sepang dan beradaptasi dengan apapun hasilnya, ungkapnya. Kemudian Marquez menegaskan satu hal, perjalanan ini bukan tentang kembali menjadi sosok lama, melainkan menjadi versi terbaik dari dirinya yang baru. Saya ingin berdamai dengan masa lalu. Saya tidak ingin cedera menjadi alasan mengapa saya tidak menang lebih banyak. Tahun depan, motivasi saya datang dari dalam diri. Saya ingin momen-momen sulit ini tetap jadi kenangan, bukan penyesalan, tegas Marc. Bagi Marc Marquez, keberanian sejati bukanlah menolak rasa sakit, melainkan menerimanya sebagai bagian dari perjalanan. Dengan satu lengan yang pernah bengkok dan satu lagi patah, ia kembali ke lintasan bukan untuk membuktikan apapun kepada dunia, tapi untuk menunjukkan bahwa jiwa seorang pembalap sejati tak pernah bisa dilumpuhkan oleh luka terdalam sekalipun. Dan saat mesin Ducatinya kembali meraung di awal musim GP 2026, satu hal pasti, legenda belum berakhir. Ia hanya sedang menulis babak baru. Motor Marc mulai patuh. Begini perasaan Bu lega setelah tahu kecepatan asli GP25 Marc.
Kadang, kemenangan terbesar seorang pembalap bukanlah podium, melainkan keberanian untuk kembali menguasai diri ketika dunia mulai bergerak lebih cepat darinya sendiri. Kalimat itu terasa menjadi gambaran paling tepat untuk akhir pekan penuh warna yang dialami Nicolo Bulega di Portimao. Dari kecelakaan sprint yang meninggalkan rasa kecewa, hingga kegigihan di balapan utama yang memperlihatkan tanda-tanda bahwa GP25 milik Marc Marquez perlahan mulai patuh di tangannya. Portimao bukan hanya sirkuit pertama Bulega di kelas MotoGP, tetapi juga panggung ujian mental dan teknis. Mengendarai motor yang sama dengan yang dibawa Marc meraih gelar dunia, membuat tekanan itu berlipat. Setiap langkah, setiap pengereman, setiap reaksi motor menjadi pertarungan antara insting lamanya sebagai pembalap superbike dan realitas baru seorang pendatang di GP. Balapan sprint hari Sabtu langsung menunjukkan betapa kompleksnya adaptasi itu. Bulega memulai dengan baik, tetapi 4 lap kemudian tubuhnya berguling bersama motor di sektor 4. Sebuah kesalahan yang ia tidak tutupi dengan alasan apapun. Kemarin, di sprint, saya melakukan kesalahan pemula dan hanya menyelesaikan beberapa putaran saja, ujarnya. Sebuah pengakuan jujur yang memperlihatkan kedewasaan mentalnya. Balap utama hari Minggu pun dimulai dengan beban tambahan. Ia harus bangkit, belajar cepat, dan membawa pulang bukan hanya poin, tetapi pemahaman baru tentang motor yang terkenal paling agresif dan sensitif di grid. Yang menarik, Bulega memulai balapan bukan dengan kecepatan tetapi dengan kedewasaan. Ia menjalankan pendekatan teknis yang berbeda, menahan naluri untuk menekan gas terlalu cepat. Lap-lap awal saya sangat tenang, hanya mencoba memanaskan ban depan untuk memahami cara mengerem, ucapnya. Kalimat itu memperlihatkan betapa ia tidak ingin mengulangi kesalahan sprint. Dan sepanjang balapan, mantra yang ia ulang-ulang dalam hatinya terasa seperti seseorang yang sedang memprogram ulang otot dan insting bertahun-tahun. Saya terus mengulang-ulang dalam hati sepanjang balapan. Jangan mengerem seperti Superbike, jangan mengerem seperti Superbike. Itu yang terus berputar dalam kepala saya, katanya dengan sedikit tersenyum. MotoGP bukan hanya dunia yang berbeda, ini dunia tanpa toleransi bagi insting lama. Seiring lap berjalan, ritmenya stabil. Ia tidak memaksa namun perlahan menyatukan diri dengan motor. Dan inilah yang membuat paddock terkejut. Ketika pembalap lain mulai kehilangan grip, Bulega justru meningkat. Lap ke-23 menjadi titik balik kecil namun penting. Waktu 1 menit 39,391 detik ia catatkan. Salah satu lap tercepat di akhir balapan. Dan hanya 0,2 detik dari Fabio Diangantanoni, pembalap GP25 terbaik hari itu setelah Pecco crash. Momentum itu bahkan datang setelah ia sempat membuat kesalahan yang memakan waktu cukup besar. Saya membuat kesalahan yang membuat saya menghilangkan waktu 3-4 detik. Saya berhasil bangkit dan menangkap mereka lagi, tetapi sudah terlambat, jelasnya. Sebuah refleksi yang memperlihatkan bahwa meski hasil akhir tidak ideal, prosesnya mulai mengarah positif. Dan yang paling mencuri perhatian adalah komentar jujurnya mengenai performanya ketika ban sudah mulai habis. Putaran terbaik saya adalah 2 putaran terakhir ketika ban sudah habis, ungkap Bulega. Komentar itu bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang adaptasi. Ketika motor dalam kondisi paling sulit, ia justru menemukan rasa percaya pada reaksi GP25, tahap yang bahkan pembalap berpengalaman pun tidak selalu menguasai dalam waktu singkat. Hasil akhirnya adalah posisi ke-15, 1 poin penting di klasmen. Namun angka itu bukan inti ceritanya. Yang jauh lebih penting adalah bahwa motor Marc Marquez yang selama ini dikenal sangat spesifik terhadap gaya Marc dan tidak mudah diterjemahkan oleh pembalap lain, mulai menunjukkan sinyal patuh di tangan pendatang baru. Tidak heran, di akhir balapan, Bulega berbicara dengan nada yang jauh lebih percaya diri dibanding sebelum start. Hari ini lebih baik. Ketika saya mampu memahami bagaimana motor ini bereaksi, saya mampu melaju sedikit lebih cepat dari hari Sabtu, katanya. Kalimat sederhana yang sebenarnya menyimpan makna dalam, bahwa ia merasa langkahnya semakin tepat. Ketika ditanya bagaimana rasanya mengendarai motor Marc dalam balapan sesungguhnya, ia mengungkapkan sebuah sisi yang tidak banyak pembalap mau akui ketika debut. Tentu rasanya berbeda. Ini adalah motor yang mengantarkan Marc juara dunia musim ini. Adrenalinnya benar sangat tinggi dan levelnya jelas sangat berbeda. Melihat Marc menungganginya terlihat sangat mudah, tapi faktanya tidak semudah itu. Anda harus benar-benar tahu bagaimana motor ini bereaksi, terutama di saat pengereman. Saya kagum dengan cara Marc mengendalikan motor ini, ujarnya dengan tersenyum. Ketulusan komentarnya langsung menjadi poin pembicaraan di paddock. Seorang runner-up WSBK yang sudah terbiasa motor dan ban berbeda, mengakui bahwa motor Marc bukan sekedar cepat, tetapi memiliki karakter unik yang sulit dipahami tanpa pengalaman mendalam. Kata-kata yang ia ucapkan menjadi tanda betapa besar rasa hormatnya terhadap kemampuan Marc Marquez mengendalikan Desmosedici GP25. Adaptasi Bulega juga menjadi evaluasi penting bagi Ducati. Dari data telemetri,
Teknik pengiriman dan input gas Bulga memang berbeda total dari Mark, namun keberhasilannya menemukan ritme di akhir lap menunjukkan ia mulai memahami batas aman motor. Dan bagi Ducati, itu berarti potensi pembalap ini lebih besar dari yang diperkirakan sebelum debut. Kini perhatian beralih ke Valencia. Bulga membawa satu hal yang tidak ia miliki sebelum Portimao, kepercayaan diri yang berbasis pada pengalaman nyata, bukan asumsi. Hal terpenting adalah menyelesaikan balapan dan membawa pengalaman ini ke Valencia. Dan secara keseluruhan, semuanya berjalan dengan baik, ucapnya menutup akhir pekan. Dan Valencia akan menjadi panggung paling sempurna untuk menguji apa yang ia pelajari. Dengan trek yang secara teknis lebih halus dibanding Portimao, ia akan memiliki kesempatan menunjukkan apakah GP25 benar-benar mulai patuh dan apakah ia sudah cukup memahami bahasa motor juara dunia itu untuk menampilkan kecepatan lebih stabil sejak lap pertama. Apapun hasilnya nanti, satu hal jelas, debut ini bukan tentang poin, melainkan tentang fondasi, dan Bulga telah menuliskan fondasi itu dengan cara yang membuat banyak mata mulai memandangnya bukan sekedar pembalap pengganti, melainkan calon pembalap GP masa depan yang serius. Tak mampu imbangi kecepatan Bezzecchi, Alex Marquez akui tanpa gengsi lebih baik darinya. Ada sebuah pepatah lama yang sering diulang di pedok balap. Kecepatan dapat menipu, tetapi kejujuran jarang salah arah. Kalimat itu terasa begitu tepat menggambarkan akhir pekan Alex Marquez di Portimao. Sebuah akhir pekan yang dimulai dengan puncak kegembiraan dan diakhiri dengan pengakuan tulus bahwa ada hari-hari ketika lawan memang tampil lebih sempurna dari dirinya. Dalam dunia yang penuh dengan ego, rivalitas, dan kebiasaan menyembunyikan kelemahan, sportivitas Alex justru menjadi sorotan utama. Setelah mencatat kemenangan gemilang di sprint hari Sabtu, banyak yang menduga bahwa Alex bisa mengunci kemenangan gandanya pada balapan utama hari Minggu. Ritmenya sangat kuat, adaptasinya pada lintasan Algarve begitu rapi, dan ia tampil seolah menguasai setiap tikungan. Energi positif itu langsung menaikkan antisipasi para penggemar. Dalam pedok, mekanik Gresini bergerak dengan semangat lebih, merasa bahwa momentum besar sedang berpihak kepada pembalap mereka. Namun, seperti yang sering terjadi dalam MotoGP, lintasan selalu menyimpan cerita lain yang hanya terungkap di bawah tekanan nyata balapan. Ketika lampu start padam, tidak butuh waktu lama untuk melihat bahwa lawan terberat Alex hari itu bukanlah Pedro Acosta, melainkan Marco Bezzecchi dengan RSGP Aprilia yang tampak menemukan harmoni sempurna antara mesin, ban, dan keberanian. Bezzecchi merasa tanpa menoleh. Ia memimpin dari tikungan pertama dan ritmenya sejak lap awal sudah menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi yang tidak normal. Ritme yang mengisyaratkan bahwa hari itu ia berada di wilayah kecepatan miliknya sendiri. Alex menyadarinya jauh lebih awal daripada siapapun. Sejujurnya Marco lebih cepat dari kami hari ini. Dari pemanasan, saya melihatnya melesat dan berkata, "Wah, pasti sulit. Tapi tidak ada yang perlu disesali. Kami tetap mencoba," ujar Alex. Kata-kata itu bukan bentuk menyerah, itu adalah bentuk kejujuran. Alex tahu ia datang dengan modal kuat, tetapi dalam balapan hari Minggu, ritme Bezzecchi terbukti tak bisa dibantah. Setelah menyalip Pedro Acosta pada lap kedua untuk mengamankan posisi kedua, Alex sempat mencoba menjaga jarak dengan pemimpin lomba. Ia mengatur ketahanan ban, menjaga corner speed, dan berusaha mempertahankan ritme yang stabil. Tetapi mulai lap ke-10, satu persatu sinyal bahaya mulai muncul di dashboard dan di tubuh motor. Ban depan sisi kanan mulai menghilangkan performa. Ban yang terkikis cepat di Portimao bukanlah fenomena baru. Karakter sirkuit ini memang terkenal memakan ban secara brutal, terutama di sisi kanan akibat rangkaian tikungan cepat yang memaksa motor menekan aspal dengan beban berat. Alex merasakan itu secara langsung. Dan tiba-tiba, ritme yang semula stabil mulai bergeser menjadi perjuangan bertahan hidup. Kecepatannya sangat cepat. Pada akhirnya, ban depan saya di sisi kanan hancur. Kami berusaha keras mempertahankan ritme, tapi Marco jauh lebih baik dari kami hari ini, ungkap Alex. Di saat ban mulai menipis, yang bisa dilakukan seorang pembalap hanyalah bertahan, dan bertahan tidak selalu berarti melambat. Kadang bertahan berarti mengambil resiko-resiko kecil yang tetap terkontrol, menghitung ulang sudut masuk tikungan, memperhalus throttle, dan tetap menjaga ritme meski motor mulai menunjukkan perlawanan. Alex melakukan semua itu. Di belakangnya, Pedro Acosta mulai mendekat. Pembalap muda itu melihat peluang untuk merebut kembali posisi kedua. Perbedaannya semakin tipis dan beberapa kali Acosta bahkan terlihat masuk ke radar jarak serang. Alex tahu ia berada dalam situasi krusial. Satu kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan posisi 2. Tetapi seperti yang ia lakukan sepanjang musim, Alex memilih untuk berjuang. Saya berjuang keras mempertahankan posisi 2 dari Pedro. Itu momen yang menegangkan, tapi saya mencoba menjaga setiap detil sekecil apapun, ungkap Alex. Satu hal yang mencolok dari Alex sepanjang 2025 adalah kedewasaannya. Ia tidak lagi terlihat seperti pembalap muda yang bergantung pada agresivitas semata. Ia telah berubah menjadi pembalap yang memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan.
Keputusan kecil sepanjang balapan itulah yang akhirnya memberikan hasil. Ia mempertahankan posisi 2 hingga garis finish. Namun apa yang membuat akhir pekan ini terasa begitu berkelas bukanlah podium P2 itu sendiri, melainkan reaksi Alex terhadap performa Bezzecchi. Bukunya saya sudah berusaha sebaik mungkin. Kemarin kami yang tercepat di trek, tapi hari ini Marco jauh lebih baik dari kami. Saya sudah menduga Marco dan Aprilia akan sangat cepat di sini. Setelah tahun lalu bersama Viñales, mereka berhasil meraih kemenangan di hari Minggu. Mereka tak terkalahkan, ujarnya dengan nada yang jauh dari keluhan. Tidak banyak pembalap yang bisa dengan mudah mengakui keunggulan lawan, lebih-lebih ketika lawan itu bukan nama yang biasanya mendominasi. Tetapi Alex melakukannya tanpa gengsi. Itulah salah satu nilai yang membuatnya semakin dihormati, tidak hanya oleh penggemar, tetapi juga oleh mereka yang bekerja di balik layar pedok MotoGP. Alex tahu bahwa setiap akhir pekan adalah peluang lain untuk belajar. Dan di Portimao ia belajar bahwa sama pembalap punya kesempatan mempertahankan gilirannya. Dalam konteks teknis, performa RSGP milik Bezzecchi memang terlihat lebih seimbang dari Ducati pada hari itu. Aerodinamika Aprilia tampak lebih konsisten, memberikan stabilitas di tikungan panjang dan menciptakan efisiensi ban yang lebih baik. Tetapi setinggi apapun keunggulan teknis itu, faktor terpenting tetap berada pada pembalapnya, dan Marco Bezzecchi tampil luar biasa. Alex justru melihat sisi positifnya. Kekalahan dari lawan yang kuat membuatnya semakin memahami bagaimana harus mempersiapkan diri untuk balapan berikutnya, terutama ketika ia tahu bahwa lawan-lawan lain seperti Acosta selalu menunggu kesempatan untuk menyerang. Portimao menunjukkan peta kekuatan baru, menunjukkan bahwa musim 2025 tidak hanya tentang persaingan antar pabrikan, tetapi juga tentang mentalitas pembalap dalam menghadapi perubahan ritme balapan. Dan dalam perjalanan itu, Alex berdiri sebagai figur yang menunjukkan bahwa kejujuran dan kualitas tidak harus saling bertentangan. Ia kalah dari Bezzecchi, tetapi ia tidak kalah kehormatan. Kadang dalam balapan, kemenangan bukan hanya tentang siapa yang berada di posisi pertama, tetapi siapa yang mampu mengakui prosesnya dengan kepala tegak. Alex Marquez melakukannya dengan elegan, dan dalam era MotoGP yang penuh tekanan, itu adalah kualitas yang semakin langka.